Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Trisna Wijaya SEI MSY dan teman-teman yang saya banggakan, izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Desta Maharani, ada rekan saya Azkia Widianti, Niko Prayugo, dan Hilmi Hilmawan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan gadai kolam ikan dalam perspektif fikih muamalah studi di Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Langsung saja kepada para pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gadai. Gadai sendiri merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana dengan mengajukan kepada lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dengan adanya barang jaminan, yaitu berupa barang berharga atau barang yang memiliki nilai, untuk bisa dana yang diajukan itu dicairkan. Gadai itu sendiri tidak hanya harus kepada lembaga resmi seperti lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, namun gadai juga bisa dilakukan kepada masyarakat atau tetangga yang memang mengetahui tentang sistem gadai. Adapun dasar hukum gadai yang terdiri dari Al-Quran dan Hadis. Salah satunya Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan adapun sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwasannya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan atau menggadaikan kepadanya baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai syarat-syarat dan rukun gadai. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai syarat gadai. Adapun syarat-syarat gadai yang pertama adalah pemberi dan penerima akad atau rahin murtahin harus berakal dan balik. Menurut para ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakal tidak diharuskan balik, tetapi cukup berakal saja. Maka dari itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahan, dengan syarat akad rahan yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz tersebut mendapat persetujuan dari walinya. Yang kedua, syarat marhun bih atau syarat dari utangnya. Utang wajib dikembalikan oleh penerima kepada pemberi. Utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut. Dan utang itu harus jelas dan tertentu, spesifik. Yang ketiga, syarat marhun, barang yang dijadikan jaminan. Menurut para pakar fikih, barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya. Kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang yang sah yang dimiliki oleh yang pihak berutang, tidak terikat dengan hak orang lain, hartanya utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besar utangnya. Kemudian yang keempat, syarat sigot atau ijab qabul. Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi atau dikaitkan dengan syarat tertentu dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal tetapi akadnya sah.
Sedangkan menurut beberapa ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun jika syaratnya bertentangan dengan tabiat akad gadai, maka syaratnya batal. Kemudian adapun ada rukun gadai yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama rahin atau yang menggadaikan barang, yang kedua murtahin yang menerima gadai, yang ketiga marhun barang yang digadaikan, yang keempat marhun bih adalah utang, yang kelima akad sigot atau ijab dan qabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Hilmawan dengan nomor pokok mahasiswa 221002118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad ran dan juga pemanfaatan marhun. Yang pertama adalah akad ran. Akad ran adalah akad yang digunakan ketika transaksi si rahin dan al-murtahin, si penggadai dan si penerima gadai. Nah, akadnya tersebut adalah akad ran. Lalu barang yang digadaikannya tersebut adalah disebut dengan marhun. Nah, jadi marhun tersebut harus diserah terimakan dari ar-rahin kepada al-murtahin ketika pelaksanaan akad ran, atau si barang yang akan digadaikan itu harus diserah terimakan dari pemilik kepada yang akan menerima gadai di saat melaksanakan akad ran. Jadi dengan serah terima tersebut, marhun akan berada di bawah kekuasaan si al-murtahin. Barang tersebut akan di bawah kekuasaan si penerima gadai. Jika barang tersebut atau marhun tersebut adalah barang yang bisa dipindah tangankan, dipindah tempatkan, contoh seperti TV, alat elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain, maka si arahin atau yang mempunyai barang tersebut yang akan menggadaikan harus memindah tangankan atau seperti yang tadi dikatakan, diserah terimakan dari si arahin tersebut kepada al-murtahin, diserahkan kepada yang akan menerima gadai. Nah, disitulah terjadinya akad ran. Lalu bagaimana jika barang tersebut adalah barang yang tidak bisa dipindah tempatkan? Contoh, ketika si arahin itu akan menggadaikan tanah ataupun rumah. Nah, bagaimana bila mana si arahin tersebut menggadaikan barang yang tidak bisa dipindah tempatkan, maka bisa dengan cara yang menandakan atau bagaimana ya? Oh, intinya seperti membuat surat pernyataan bahwa barang tersebut udah dimiliki oleh si al-murtahin. Atau bisa dibilang juga, jadi barang tersebut itu harus ditandakan bahwa berpindahnya kekuasaan atas harta tersebut dari si yang menggadaikan rumah kepada penerima rumah. Contoh dengan membuat surat pernyataan ataupun dengan yang lain-lainnya. Lalu barang bagaimana sih yang bisa digadaikan? Di sini tertulis bahwa barang yang sah untuk digadaikan adalah yang tidak melanggar hukum syar'i, tentunya yang halal. Tidak boleh menggadaikan seperti hamar, patung, babi, dan sebagainya, karena jelas di dalam keterangan juga harus yang sesuai dengan syariat Islam. Apalagi barang-barang hasil curian ataupun gasab yang tidak jelas kepemilikannya. Lalu syarat terjadinya akad ran itu ada 3. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Harus mempunyai kesepakatan dalam jumlah uang, waktu yang disepakati dengan barang gadai tersebut. Lalu yang kedua, hukum. Hukumnya tidak boleh menyeleweng dari hukum syariah tentunya. Yang ketiga, hak pemilik. Jadi pemilik juga harus mempunyai hak penuh terhadap barang yang akan digadai. Yang selanjutnya mengenai pemanfaatan marhun atau pemanfaatan barang gadai. Jadi pada dasarnya barang gadai tersebut
tidak boleh diambil manfaatnya oleh si penerima gadai. Begitupun dengan si pemilik barang. Karena apa? Karena seperti tadi yang dikatakan pada akad ran, si pemilik barang juga sudah tidak memiliki hak yang sempurna memiliki barang tersebut karena sudah dipindah tangankan kepada yang menerima gadai atau al-murtahin. Nah, begitu juga dengan al-murtahin. Al-murtahin juga tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut karena si al-murtahin tersebut diamanahi murhan tersebut untuk dijadikan jaminan piutang, kecuali di kesepakatan di awal terdapat ada izin juga bila mana si yang menggadaikan barang tersebut keluar dari kesepakatan di awal, barulah itu balik lagi ke kesepakatan di awal. Apakah itu boleh dijual ataupun barang tersebut menjadi hak milik si al-murtahin. Yang selanjutnya mengenai tentang bila mana si al-murtahin tersebut menggadai barang yang menghasilkan uang atau menghasilkan buah. Contoh kita menggadai tanah kan tentunya ada beberapa pohon di dalamnya contohnya. Nah, si buah tersebut ataupun si hasil dari tanah tersebut tetap hasilnya milik si pemilik gadai. Pemilik barang. Jadi kita tidak boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut. Jadi itu adalah tetap milik si pemilik barang. Apalagi kita sampai membangun sesuatu di tanah tersebut, itu tidak boleh. Begitu juga dengan bila mana si penggadai tersebut menitipkan marhun tersebut barang yang dipindahkan, contoh seperti motor, lalu kita pakai, itu tidak boleh karena balik lagi ke awal, si penerima gadai hanya diberikan amanah untuk menjaga si marhun tersebut, jadi tidak boleh diambil manfaat. Tetapi ada beberapa jumhur ulama fikih yang berpendapat, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa si pemegang barang tersebut atau si al-murtahin memang tidak boleh memakai atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Namun bila mana di awal terdapat ada kesepakatan ataupun izin untuk boleh menggunakan barang tersebut, mengambil manfaat dari barang tersebut, itu dibolehkan saja. Itu menurut ulama jumhur fikih selain dari ulama mazhab Hambali. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya seperti mazhab Maliki berpendapat bahwa bila mana barang tersebut juga diizinkan oleh si yang menggadaikan, si pemilik barang kepada al-murtahin, jadi si pemilik barang tersebut membolehkan si al-murtahin atau si penerima gadai tersebut memanfaatkan barang, memakainya ataupun mengambil hasil dari apa yang ia gadai, itu tetap hukumnya riba atau di dalam hukum syar'i tersebut. Karena apa? Karena si pemilik barang juga yakin mengizinkan si al-murtahin untuk mengambil manfaat ataupun memakai barang tersebut itu dengan rasa keterpaksaan. Itu menurut ulama mazhab Hanafi lainnya selain dari sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya selama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi ada beberapa pendapat dari jumhur ulama. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami teliti pada pelaksanaan gadai kolam ikan di Desa Margajaya, tidak terlaksananya kesepakatan untuk pelunasan pembayaran transaksi gadai tersebut. Sedangkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 dalam tafsirnya disebutkan bahwa dalam akad gadai harus ada kesepakatan untuk pelunasan pembayarannya. Yang selanjutnya ada pemanfaatan marhun. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan marhun. Yang pertama, pendapat mazhab Hambali, marhun itu boleh
dimanfaatkan atas seizin rahim. Namun menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanafi itu tidak diperbolehkan meskipun sudah mendapat izin dari rahim. Dalam kasus gadai kolam ikan, murtahin memanfaatkan marhun atas seizin rahim. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, pada pelaksanaan gadai kolam ikan di Desa Margajaya, tidak terlaksananya kesepakatan untuk waktu pelunasan pembayaran dan terjadi pemanfaatan marhun. Sedangkan menurut beberapa ulama, pemanfaatan marhun itu tidak diperbolehkan, namun ada juga ulama yang memperbolehkannya.